Kisah akan berfokus pada seorang karyawan bank biasa bernama Stanley Ipkiss. Ini orangnya. Stanley termasuk orang yang lemah, entah itu dalam percintaan atau pergaulan. Dia selalu salah mengartikan segala sesuatu yang membuatnya mudah dimanfaatkan orang lain. Yang hal tersebut membuat Stanley masuk dalam kategori orang yang kuulen. Stanley, you are the nicest guy. Saat itulah Stanley dan temannya kedatangan seorang customer cantik bernama Tina. Ini orangnya. Niatnya kemari ternyata bukan untuk buka rekening atau mengambil dana BLT, melainkan untuk survei bank tersebut yang di tasnya terdapat sebuah kamera tersembunyi yang tidak disadari oleh siapapun. Dia bernama Durian, seorang pengelola sebuah klub bernama Koko Bongo, sekaligus anak buah dari seorang bos besar mafia di kota ini. Durian sengaja mengirim Tina ke sana untuk mengetahui seperti apa kondisi dan situasinya. Karena dalam waktu dekat ini Durian bermaksud untuk merampok bank tempat Stanley bekerja. Now just a little bit to the right. This whole city is all playground. Kembali ke Stanley yang sudah pulang bekerja dan bermaksud untuk pergi ke klub Koko Bongo sesuai ajakan dari teman yang tadi. Namun saat ini Stanley mampir dulu ke bengkel tempat mobilnya diperbaiki. Yang disinilah kita akan melihat bagaimana Stanley yang malang ini dapat dengan mudahnya diwaduli atau dikibuli oleh pemilik bengkel tersebut saat mobilnya dikatakan masih rusak dan biayanya akan terus bertambah. All I wanted was an oil change. Well, you're lucky you caught these problems. Dan untuk sementara waktu, Stanley diberikan sebuah mobil pinjaman milik punya bengkel. Yang mobil tersebut ternyata sangat tidak worth it sekali, di mana Stanley terpaksa membawa mobil butut itu ke klub Koko Bongo. Yang hal tersebut cukup menyita perhatian semua orang yang ada di sana. Sial bagi Stanley ketika dia masuk, Babaturana justru nyelonong duluan tanpa mengajaknya, sehingga penjaga yang tidak melihat adanya kartu undangan pun langsung melemparkan Stanley, yang secara kebetulan ada mobil lewat dan berhasil mengotori pakaian rapihnya. Setelah perjalanan pulang, Stanley lagi-lagi mengalami kesialan tatkala mobil butut tersebut mogok tepat di tengah jembatan. Lantas Stanley turun dari mobil dan melihat ada seseorang yang mengambang di air, yang setelah dihampiri ternyata itu tidak lebih dari hanya tumpukan sampah. Namun Stanley menemukan sebuah topeng unik yang sempat mengeluarkan cahaya. Namun saat akan dipakai, tiba-tiba muncullah polisi yang menegur Stanley karena telah parkir mobil sembarangan. My mask! I got it! Singkat cerita, Stanley sudah sampai di gedung kontrakannya. Di situ ada ibu pemilik kontrakan yang cukup bekas sebelen, yang karena tidak punya kekuasaan, Stanley hanya diam saja ketika akan memarahi dirinya akibat pulang larut malam dan sepatu basah yang mengotori karpetnya. Setiba di kamar ketika akan melihat hal unik dari Stanley yang ternyata mengidolakan sosok serigala dari serial kartun Groovy Grunwald namanya kalau gak salah. Dan mari saya kenalkan dengan seekor anjing bernama Milo, ini cungurnya. Beliau merupakan anjing peliharaan Stanley yang cukup cerdas dan setia kepada majikannya. Saat itulah Stanley teringat dengan topeng yang dia temukan tadi, yang betapa terkejutnya Stanley ketika topeng itu seolah hidup dan akan menempel di wajahnya. Yang oleh karena penasaran, Stanley pun tetap memakainya dan tiba-tiba Stanley pun berubah menjadi seorang pria berkepala hijau dengan tingkah laku yang konyol dan tidak normal, di mana Stanley dengan sengaja membuat suara berisik yang alhasil si ibu kontrakan pun keluar dan menembaki dirinya. Entah kekuatan semacam apa yang dimiliki oleh topeng itu, tetapi Stanley jelas bisa melakukan berbagai hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Salah satunya adalah sekarang ketika tubuhnya gepeng kemudian menghancurkan mobil seseorang dengan klakson mungilnya. Selanjutnya, Stanley pun bertemu dengan sekelompok pemuda berandalan yang berniat untuk mengejarnya. Namun, dengan kekuatan topeng itu, justru Stanley dengan konyolnya malah menjadi seorang penghibur dengan membuat boneka-boneka balon, yang tiba-tiba boneka balon tersebut berubah menjadi sebuah senjata asli yang langsung membuat mereka semua lari terbirit-birit. A Tommy gun!
Tak cukup sampai di situ, Stanley kemudian datang di bengkel tempat mobilnya diperbaiki untuk memberi pelajaran kepada dua montir culas dengan cara memasukkan knalpot ke dalam liang waduk mereka semua. Keesokan paginya, Stanley sudah berada di tempat tidur dan menganggap kejadian barusan hanyalah mimpi belaka. Namun, tak lama muncul seorang detektif yang bernama Cleway bertanya tentang apakah Stanley mendengar suara berisik semalam karena si ibu kontrakan mengaku telah melihat seorang maling berkepala hijau yang dianggap kabur dengan cara loncat dari jendela. Do you remember anything unusual about last night? Tak hanya itu, bengkel tempat mobil Stanley sedang diperbaiki pun sekarang sedang ramai oleh polisi dan wartawan. Kala kedua montir di sana ditemukan sudah ternodai oleh sebuah knalpot yang tertancap di bagian anus, sehingga bisa dipastikan bahwa kejadian semalam memang telah benar-benar terjadi. You heard me. Best one you can find. Ketika Stanley sudah sampai di tempat kerja dan sempat dimarahi bos karena datang terlambat, muncullah seorang wartawan dari majalah sobek bernama Peggy ini bengetnya yang datang untuk mewawancarai Stanley terkait insiden di bengkel semalam setelah diketahui bahwa mobil Stanley sedang diperbaiki di sana. Think of anything. This is my number. Sementara itu, ketika akan melihat Durian mendatangi atasan yang merupakan bos mafia yang menguasai kota, beliau mulai resah dengan Durian. Setelah mendengar gosip tentang Durian yang mulai melakukan pemberontakan seperti melakukan bisnis di luar organisasi dan rencana perampokan bank yang tidak seizin para dewan, sehingga sang bos bisa memberikan waktu 1 minggu untuk Durian pergi dari kota ini selamanya. Yang dengan kata lain, Durian telah dipecat dari organisasi ini. Kembali ke Stanley yang terbangun di malam hari setelah bermimpi bertemu dengan Tina, yang betapa terkejutnya Stanley ketika melihat topeng itu terletak di atas sofa. Padahal tadi pagi dia sudah melemparkannya keluar, dan ketika Stanley sudah muak dengan hal ini, tiba-tiba ya, Stanley pun kembali berubah menjadi The Mask alias pria bertopeng yang alasan dia memakainya lagi adalah hanya ingin bertemu dengan Tina di klub Kokobongo. Karena tidak memiliki uang untuk pergi ke sana, Stanley yang sedang dalam mode The Mask pun berencana untuk mengambil uang, lebih tepatnya merampok uang di bank tempatnya bekerja. Yang pada saat bersamaan secara kebetulan anak buah Durian pun bermaksud untuk merampok uang di tempat yang sama. Ketika mereka akan masuk, tiba-tiba The Mask alias Stanley tiba-tiba keluar dengan sekantong uang, yang hal tersebut tentu saja memancing pihak kepolisian untuk datang, sehingga seketika Stanley sudah pergi, anak buah Durian pun harus ketiban apes ketika uang tidak di tangan tapi harus terlibat baku tembak dengan para polisi. Beralih ke klub Kokobongo, di situ Durian sedang menikmati hiburan dari bintang utama yang tidak lain adalah Tina, yang sebenarnya berprofesi sebagai seorang penyanyi. Saat itulah Stanley datang menggunakan limousine mewah dengan panjang 30 meter dan menjadi bahan perhatian semua orang. Karena saking terkesan dengan Tina, Stanley pun sampai-sampai bertingkah laku konyol seperti adegan dalam kartun. Yang pada saat bersamaan, Durian pun diberitahu bahwa aksi perampokan mereka gagal dan justru melukai satu orang kepercayaan Durian yang saat ini sedang berada di lantai atas. Dan betapa terkejutnya Durian ketika mengetahui bahwa orang yang telah menggagalkan perampokan sekaligus membunuh anak buahnya ternyata saat ini sedang berada di klubnya dan sedang menari dengan kekasihnya, yaitu Tina. Stanley, come on. Saat itulah Durian muncul dan menyuruh semua orang untuk keluar lantas menembaki The Mask. The Mask yang menghindar dengan cara yang di luar nalar manusia, yang ketika The Mask tertembak, dia pun mendekati anak buah Durian menangis dengan penuh kesedihan sehingga membuat semua terhipnotis untuk ikut bersedih. Diakhiri dengan mendapat penghargaan Oscar untuk acting terbaik tahun ini. Tak lama muncullah detektif Chloe dan pasukan untuk menggerabak tempat tersebut, sehingga The Mask berhasil kabur, di mana si detektif menemukan potongan baju tidur yang seingatnya motif baju tidur tersebut pernah dipakai Stanley ketika memeriksa TKP di apartemennya.
was spotted knocking over Red City Bank. Sesampainya di kantor, detektif pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa data semua karyawan bank tempat Stanley bekerja karena dicurigai jika Stanley terlibat dengan perampokan tersebut yang setelah melihat rekaman CCTV, dia cukup dibuat terkejut dengan penampakan The Mask yang bisa bergerak sangat cepat dan memakai topeng karet berwarna hijau. Di tempat lain, Durian yang sedang murka pun menyuruh semua anak buahnya bahkan mengadakan sebuah sayembara untuk mencari siapa The Mask. Dan barang siapa yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan hadiah uang yang sangat-sangat banyak. You still hit? Come on, let's go! Kembali ke Stanley yang baru saja tiba di bank dan dimarahi bosnya. Namun kali ini Stanley berani melawannya dengan balik memarahinya. Yang nampaknya keberanian tersebut muncul akibat pengaruh dari topeng Loki yang membuat Stanley menjadi sedikit lebih bernyali. That was genius, buddy. I have chills. Tak lama muncullah si Tina yang datang ke bank setelah mendengar bahwa The Mask, orang yang menari bersamanya semalam, terlibat dengan perampokan yang terjadi di bank ini. Dan ternyata Tina diam-diam memiliki ketertarikan dengan pria bertopeng hijau tersebut yang dirasanya memiliki daya tarik dan karisma luar biasa. You ought to see him dance. Mendengar hal tersebut, Stanley sebagai The Mask tentu saja dibuat GR sampai-sampai dia nekat mengatakan bahwa dirinya mengenal baik The Mask dan akan mencoba untuk mempertemukan Tina dengan The Mask malam ini juga. How about at Landfill Park? Okay. Pulangnya bekerja, Stanley pun pergi ke seorang ahli sejarah dan filsafat dengan tujuan untuk mengetahui asal-usul topeng tersebut. Yang ternyata topeng ini merupakan representasi dari dewa malam Nor sekaligus dewa penipu yakni Loki dari Asgard. Possibly a representation of one of the Norse night gods. Maybe Loki. Ketika Stanley bertanya apakah mungkin topeng ini memiliki semacam kekuatan atau kesaktian mandraguna, sang ahli pun menjawab bahwa yang dia jelaskan tadi tidak lebih dari hanya mitologi yang dengan kata lain semuanya hanya kisah zaman dahulu kala yang belum bisa dipastikan 100% kebenarannya. Singkat cerita, malam pun poek. Stanley terlihat sudah berada di taman sesuai janjinya untuk mempertemukan Tina dengan The Mask, di mana Stanley langsung pergi ke belakang semak-semak dan berubah menjadi The Mask lantas bertindak konyol dan agresif yang nampaknya membuat Tina justru merasa risih dan pergi dari sana. Tak lama muncullah detektif dan anak buahnya yang menyuruh Stanley untuk berhenti bergerak dengan mengatakan fresh. Hal itu dilakukan secara harfiah oleh Stanley yang benar-benar biku seperti es. Ketika anak buah detektif sedang memeriksa saku Stanley, mereka menemukan barang-barang aneh yang tidak lazim dibawa dan tidak masuk akal untuk bisa masuk ke sebuah kantong celana yang ukurannya sangat kecil. Seperti kacamata, boneka ayam, perangkap, tikus, dildo, bungkus rokok, tel, basoka, tutup termos, kaleng, kongguan, dan terakhir ada foto istrinya si detektif. Yang dimana Stanley langsung kabur dari taman dan mengunci pintu dengan rapat menggunakan sebuah rantai. Tapi tiba-tiba satu hal yang menarik dengan kekuatan topeng Loki ini, selain bisa merubah penggunanya menjadi sosok yang punya kekuatan tak terbatas, topeng Loki ini juga bisa mempengaruhi alam bawah sadar orang lain, atau dengan kata lain bisa menghipnotis seseorang, bahkan lebih dari satu orang. Yang hal tersebut dibuktikan dengan Stanley yang mengajak sepasukan polisi untuk menari dan menyanyi sampai mereka lupa dengan misi yang sebenarnya. Selesai mengalihkan perhatian mereka, Stanley pun langsung pergi ke belakang untuk kabur dan melepaskan topengnya. Yang ketika si detektif akan menangkapnya, muncullah Peggy yang datang entah dari mana, menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil dan membawa Stanley ke tempat aman. Stanley, get in! Seatbelts. Sampainya di sana, betapa culas si Peggy ketika muncul Durian dan anak buah yang ternyata Peggy ditawari hadiah uang asalkan bisa mencari tahu siapa The Mask dan dari mana asal kekuatannya, sehingga sekarang Stanley kehilangan topengnya sekaligus uang yang disimpannya di apartemen. Ketika Durian memakai topengnya, muncullah sebuah awan hitam tepat di atasnya yang menandakan bahwa topeng ini mengenali kepribadian penggunanya, di mana Durian yang jahat pun berubah menjadi sosok dengan topeng hijau yang menyeramkan sesuai dengan hati dan kepribadian jahatnya.
Ketika anak buah Durian sedang mengambil semua uang di kamar Stanley, Milo, si anjing, dapat melihat majikannya telah terikat di mobil, lantas mengikuti sampai ke kantor polisi, yang dimana Stanley sengaja diserahkan untuk ditangkap agar Stanley tidak lagi bisa mengganggu urusannya si Durian. Keesokan paginya, Tina pun datang menjenguk sekaligus ingin menyampaikan ketidaksangkaannya jika selama ini The Mask adalah Stanley itu sendiri. Dan karena Durian memiliki topeng Loki dan punya kekuatan tak terbatas, Tina berniat untuk kabur sejauh mungkin karena takut dengan Durian yang semakin brutal dan tidak bisa terkontrol. But I'll let you know as soon as I can. Milo. Ketika Tina baru saja pergi, terdengar suara teriakan Durian yang ternyata Tina berhasil ditangkap oleh anak buah si Durian. Sehingga Stanley yang ingin menyelamatkannya pun meminta Milo si anjing masuk ke dalam dan menyuruhnya untuk mengambil kunci sel yang ada di saku penjaga. Take me out as your prisoner. Probably would you? Di sisi lain, Durian pun datang ke klub Kokobongo yang di situ kebetulan sedang ada bos besar yang sudah memecatnya. Yang dengan kekuatan barunya, sekarang Durian pun kebal terhadap peluru dan justru membunuh mantan bosnya dengan cara menembaki kembali peluru tersebut menggunakan mulutnya. Di saat bersamaan, Stanley terlihat sudah berada di sana. Alih-alih ingin menyelamatkan Tina secara diam-diam seperti di film Mission Impossible, Stanley justru berhasil tertangkap dan akan diikat bersama Tina untuk diledakkan menggunakan sebuah bom. How's it going? Bring him on, he's over. In 10 minutes. Tapi sebelum itu terjadi, Tina berhasil merayu Durian untuk membuka topengnya dalam rangka memberikan ciuman terakhir sebelum dirinya mati oleh bom tersebut. Dan bodohnya lagi, Durian percaya saja dengan hal tersebut sehingga ketika topengnya sudah dibuka, Tina pun menendang topeng tersebut yang langsung ditangkap oleh Milo si anjing. Ketika Stanley terlibat kegelutan dengan si Durian, Milo pun dikejar oleh salah satu anak buah Durian yang oleh karena terpojok, Milo tak sengaja memakai topeng tersebut dan tiba-tiba Milo berubah menjadi seekor anjing The Mask dengan gigi tajam yang cukup besar untuk kemudian menghampiri Stanley majikannya untuk mengembalikan topeng tersebut. Saat itulah anak buah Durian menembaki Stanley. Beruntung dia sudah terlebih dahulu memakai topengnya yang ketika muncul, Stanley kembali menjadi The Mask yang terak di kadek. Bahkan Stanley memunculkan senjata dengan jumlah yang sangat banyak yang membuat semua anak buah Durian lari ketakutan. Setelah selesai, Stanley langsung menghampiri Tina dan menelan bom tersebut sehingga membuat ledakannya terjadi di perut Stanley, yang tentu saja kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal tersebut. Untuk Durian, dia ternyata masih belum mau menyerah dan bermaksud untuk membunuh mereka berdua menggunakan tangannya sendiri. Tetapi Stanley segera merubah kolam kecilnya menjadi kloset sehingga Durian masuk ke dalam lubang kecil yang menuju langsung ke dalam sel penjara. Setelah semua selesai, Stanley, Tina, Milo, dan babaturannya pun pulang setelah polisi berhasil mendapatkan pelaku perampokannya, yakni Durian yang dianggap The Mask, di mana Stanley yang tidak ingin ketergantungan dengan topeng tersebut pun malah untuk membuang topengnya ke laut dan hidup bahagia dengan pasangan barunya, yakni Tina. Melihat Stanley bisa mendapatkan seorang wanita cantik, babaturan Stanley pun tentu saja tertarik ingin menjadi seperti dirinya, yang kesempatan untuk mendapatkan topeng tersebut tentu saja tidak akan dibuang begitu saja karena tiba-tiba tamat ending yang cukup menggemeskan.